الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabeh puji lillahi iku tetep kedue Allah. Hamdan kelawan muji muwafian kang nuhuni li ni'amihi marang pira-pira nikmate Allah. Mukafian tur iku madani lima zidihi marang tambahe ni'amillah. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi wa junudihi lan pira-pira balane kanjeng Nabi. Hadza utawi kitab napa? Tafsir Jalalain. Ma iku kitab ishtaddat kang banget, yang sangat kang banget ilahi marang ma. Hajatur rawidina apa hajate wong kang padha demen. Hajatur rawidina apa hajate pira-pira wong kang demen fi takmilati tafsiril Qur'ani ing dalem nyempurnaake tafsir Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya. Jadi kitab yang kita kaji pada malam hari ini itu adalah kitab yang sangat dibutuhkan oleh para orang-orang yang ingin mendalami atau menyempurnakan tentang tafsir Al-Qur'an. Kitab tafsir Jalalain ini allazi allafahu kang nganggit kang ngarang hu ing tafsir al-imamu sapa imam al-allamah kang banget alimi al-muhaqqiqu kang ahli tahqiq al-muhaqqiqu kang ahli tahqiq Jalaluddin rupane Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Rahimah muga-muga melasi sapa Allah
Muga-muga melasihu ing Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Allah sapa Gusti Allah. Wa tasmimu ma lan nyampurnaake barang fatahu kang pothu ing Imam Jalaluddin Al-Mahalli hu ing ma fatahu kang pot sapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli hu ing ma, karena beliau mengarang mulai dari surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Wa huwa utawi ma fatahu iku min awali suratil Baqarati, iku saking kawitane surat Al-Baqarah ila akhiril Isra'i tumuka akhire surat Al-Isra. Bitatimmatin kelawan sempurna ala namatihi, ada yang membaca ala namtihi ing atase dalane Imam Jalaluddin Al-Mahalli, artinya metode, cara. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam melanjutkan tafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini mirip metode yang dipakai. Min zikrima saking nutur perkara yufhamu kang den faham bihi kelawan ma apa kalamullahi ta'ala apa dawe Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping iku wal i'timadi lan tetanggenan, artine dia berpegangan ala arjahil aqwali ing atase luweh unggul-unggule pira-pira kaul, artine kaul yang rajih yang dipilih. Mulane tafsir Jalalain niki tafsir sing singkat tapi maknanya sangat padat. Wa i'rabi ma lan i'rabi lafal yuhtaju kang den butuhake apa ilaihi ma wa tambihuma lan ngelingake wa tambihun ada manya wa tambihun lan ngelingake alal qiraati ing atase pira-pira bacaan al mukhtalifati kang beda-beda al masyhurati kang kuncara kang masyhur ala wajhin latifin ing atase dalan kang lembut, artinya secara ringkas. Bahkan seperti tafsir Syekh Ali As-Sabuni niku mufradatipun nggih mengambil dari kitab tafsir Jalalain. Wahbah Zubaili, Aisar Tafasir dan lain sebagainya niki juga mengambil dari tafsir Jalalain. Banyak yang mengutip dari tafsir Jalalain. Wa ta'birin lan ibarat takbir wajizin kang ringkes. Watar kita tuwili lan ninggal dawaake, artinya meninggalkan memperpanjang pembahasan. Bizikri aqwalin kelawan nyebutake piro-piro pendapat ghairi mardiyatin kang ora diridoni. Wa
a'arib lan pira-pira i'rab. Kan ada tafsir seperti tafsir Al-Muhit, itu tafsir sing fokus membahas tentang tata bahasa balaghah. Seperti tafsir Irsyadul Aqli Salim, itu juga banyak membahas tentang i'rab, tentang balaghah. Nah, di dalam tafsir Jalalain itu dibahas secara ringkas, sing pokok-pokok yang dibahas. Sebab kalau masalah i'rab itu menurut beliau mahalluha kang utawi tempate panggonane a'arif, panggonan pembahasan tentang masalah i'rab, kutubul arabiyati, iku beberapa kitab sing jelasno tentang tata bahasa Arab. Wallahu lan ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun an-naf'a ing manfaat bihi kelawan hada rupane kita fit dunya ing dalem donya, wa ahsanal jazaa'i lan luwih bagus-baguse pembalasan alaihi ing atase hadza fil uqba ing dalem akhirat, bimanihi kelawan anugrahi Gusti Allah, wa karamihi lan lumane Gusti Allah. Beliau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang telah ditulis oleh Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini bermanfaat dunia akhirat. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan barokahnya kitab tafsir Jalalain, barokahnya muallif tafsir Jalalain, amin ya rabbal alamin. Terus suratul Fatihah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Baqarah utawi iki iku surat Al-Baqarah. Madaniyatun iku diturunno ning gone Madinah. Surat Baqarah diturunno ning gone Madinah. Wa ayatuha utawi pira-pira ayate surat Al-Baqarah mi'atani iku 200 wasittun lan 6 au sab'un utawa 7 wasamanuna lan 80 286 wakila 280 itu ayatan apane ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pokok materi dari ayat 1 sampai ayat 5 ini pokok materi adalah sifatul mu'minin, sifatul muttaqin, tentang sifat-sifatnya atau karakternya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita kaji, adalah tentang yaitu fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu di dalam tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu tawi Gusti Allah a'lamu iku mudaneni, mengetahui sapa Allah bimuradihi kelawan kang dikarepake Allah, kang dikersakake Allah, yang dimaksudkan Allah. Bidzalika kelawan mengkono-kono alif lam mim. Mayoritas ulama itu sependapat dengan pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu kalau masalah fawatihus suwar yaitu berpendapat wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sirrun min asrarillahi ta'ala. Walaupun ada sebagian tafsir yang menjelaskan alif artinya Allah, mim al-majid dan lain sebagainya, akan tetapi mayoritas ulama dan sekaligus yang diikuti oleh siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ini namanya yaitu fawatihus suwar. Ada kitab khusus yang membahas tentang kitab fawatihus suwar.
Di antaranya yaitu kalau tafsir Ajaibu Tafsiril Quran li Syekh, yaitu Muhammad Al-Kirmani. Juga ada yang namanya tafsir Al-Lataif, juga disebutkan dalam Al-Burhan Imam Zarkasi, Al-Itqan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di situ dijelaskan asna ala nafsihi subhanahu bisubutil madhi wassalbi lamma ftatahass suwar. Asna memuji ala nafsihi terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala, ala nafsi subhanahu wa ta'ala bisubutil madhi, ada fawatus suwar itu yang al-madah, yaitu menetapkan Allah dengan sifat-sifat yang terpuji. Wasalbi, dan bersih dari sifat tercela. Ini saya kutipkan di dalam Ulumul Quran. Lamma ftatahass suwar, nalikane ngamiti sapa Allah as-suwar ing beberapa surat. Wal amri, ada yang diawali dengan perintah. Syar'in nida at-ta'lil wal qasam du'ai harfit tahajji istaftihil khobar. Jadi intinya bahwa ada yang namanya surat itu kan ada 114 surat. Ini dibagi 10 macam di dalam bentuk fawaidus suwar. Ada yang bisana ibil madhi, dalam tafsirnya al-isbat bisabatil bisifatil madhi, yaitu menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat terpuji, yaitu bilhamdalah, dengan alhamdulillah. Contoh ada 5, seperti surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, yang ketiga Al-Kahfi, yang keempat surat As-Saba, yang kelima surat Al-Fatir. Kemudian memuji Allah dengan awalan tabaraka, bitabaraka. Ada 2, yaitu yang pertama yaitu surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Yang kedua surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ada yang diawali dengan bitanzihi. Apa? Tanzih. Apa artinya tanzih? Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Apa? Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Ada 7 surat. Yang pertama surat Al-Isra, surat Al-A'la, yang ketiga surat Al-Hadid, yang keempat surat Al-Hasyr, yang kelima surat As-Saff, yang keenam surat Al-Jumu'ah, yang ketujuh surat At-Taghabun. Lah ini baik yang berbentuk masdar atau yang berbentuk fi'il madhi, yang berbentuk fi'il mudhari yusabbihu, atau yang berbentuk fi'il amar sabbihisma. Ini menurut ulumul Quran, seperti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, seperti di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran,
itu dijelaskan bahwa dimaksudkan mencakup seluruh bentuk tasbih dan dari semua arah. Ini termasuk kemu'jizatan Al-Quran, sehingga tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa dilogikakan. Jadi semua yang ada di alam ini adalah mensucikan Allah, semua membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi masih nomor 1. Jadi 114 surat dibagi 10 macam bentuk. Ini yang harus diketahui oleh para santri-santri, utamanya santri yang terjun di dunia Al-Quran. Yang kedua adalah bil hurufil muqatta'ah, huruf muqatta'ah, yaitu ada 29. Yang pertama muwahhadah. Muwahhadah ini yang diawali dengan 1 huruf. Ini jumlahnya ada 3 surat, yaitu surat Shad, ya. Yang kedua Qaf, Qaf. Yang ketiga surat Al-Qalam, yaitu Nun. Jumlahnya berapa yang diawali dengan 1 huruf? Yang diawali dengan 1 huruf ada berapa? Pertama surat Shad, yang kedua Qaf, yang ketiga surat Al-Qalam, yaitu Nun. Sudah? Yang kedua adalah musanna, yaitu yang diawali dengan 2 huruf. Diawali dengan 2 huruf. Yang diawali dengan 2 huruf ini ada 9 surat. Saya tadi meringkas di dalam beberapa kitab Ulumul Quran. Yang pertama adalah surat, ada 9 berapa? 9 surat. Pertama adalah Hamim. Kalau baca Hamim itu ha 2 harokat, mim berapa? 6 harokat atau 3 alif. Yang diawali dengan Hamim itu ada 6. Ada berapa? 6. Pertama surat Ghafir. Yang kedua As-Sajdah. Apa? Yang ketiga surat Az-Zukhruf. Yang keempat Ad-Dukhan. Yang kelima Al-Jasiyah. Yang keenam surat Al-Ahqaf. Sudah paham? Ada yang 2 huruf lagi, yaitu 1 kali, yaitu diawali dengan Toha, yaitu surat Toha. 2 huruf, ada 1 kali lagi, yaitu surat An-Naml, yaitu Sin. Ya, To, bukan Tok loh ya. Halo, Sin. 1 huruf lagi, yaitu 1 surat lagi yang diawali dengan 2 huruf, yaitu surat Yasin. Jadi berarti yang diawali dengan 2 huruf, ya, ada berapa? 9 surat. Yang 6 surat
diawali dengan Hamim. Yang satu surat diawali dengan Toha. Satu kali lagi diawali dengan Tosin. Satu lagi yaitu Yasin. Berarti jumlahnya ada 9. Masih pembahasan huruf muqatta'ah. Ada yang musalasah. Apa? Musalasah. Musalasah itu yang diawali dengan tiga huruf. Yang diawali dengan 3 huruf ada 13 surat. Ada berapa? Yang diawali dengan 3 huruf ada berapa surat? 13 surat. Yang pertama diawali dengan alif lam mim. Itu ada 6 surat. Ada berapa? Ada berapa? Pertama dicatat surat Al-Baqarah. Yang kedua surat Ali Imran. Yang ketiga surat Al-Ankabut. Yang keempat surat Ar-Rum. Yang kelima surat Luqman. Yang keenam surat As-Sajdah. Sudah? Ada lagi yang diawali dengan alif lam ro, ya, ro bukan ro loh ya, ro 2 harokat ro. Itu jumlahnya ada 5 surat. Ada berapa? 5. Yang pertama surat Yunus. Dicatat. Ini mencarinya di beberapa kitab. Surat Yunus. Yang kedua surat Hud. Yang ketiga surat Yusuf. Yang keempat surat Ibrahim. Yang kelima surat Al-Hijr. Ada 5. Kemudian yang diawali dengan Tosim mim ada 2 surat. Ada berapa? Ada 2 surat. Yang pertama surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Yang kedua surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Masih pembahasan tentang huruf muqatta'ah. Ada yang diawali dengan 4 huruf. Diawali dengan apa? Diawali dengan berapa huruf? 4 huruf. Utawa muraga'ah. Diawali dengan 4 huruf. Yang diawali dengan 4 huruf ada 2 surat. Ada berapa? 2 surat. Yang pertama alif lam mim ro. Ya, surat Ar-Ra'd 1 kali. Surat apa? Ar-Ra'd. Yang kedua surat Al-A'raf. Apa? Alif lam mim shad. Berarti yang diawali dengan 4 huruf ada 2 surat. Yang pertama surat Ar-Ra'd. Yang kedua surat Al-A'raf. Masih huruf muqatta'ah. Ada yang mukhasamah yang diawali dengan 5
5 huruf. Yang diawali dengan 5 huruf ini ada 2 surat. Ada berapa surat? 2. Yang pertama surat Maryam. Surat apa? Maryam. Yang kedua surat Asyura. Surat apa? Asyura. Surat Maryam yaitu kaf. Ini kaf 6 harokat. Ha ya 2 harokat 2 harokat. Ain berapa harokat? 6 harokat. Ain sod 6 harokat. Terus hamim ain sin qaf. Jadi yang diawali 5 huruf ada 2 surat, yaitu surat Maryam, yang kedua surat Asyura. Ini kemukjizatan Al-Quran. Ini kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang nomor 3, tadi kan sudah dijelaskan, dari 114 surat dibagi menjadi 10 macam bentuk. Yang ketiga adalah bentuk bin nida, yaitu sebagai panggilan. Sebagai apa? Panggilan. Yang bentuk panggilan ini jumlahnya ada 11 surat. Berapa? 11 surat. Al-hikmah, termasuk hikmahnya adalah sebagai panggilan untuk menjadi petunjuk dalam mengarungi kehidupan. Bentuk nida, panggilan, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang panggilan ini ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Kepada siapa? Kanjeng Nabi. Jumlahnya ada 5 surat. Ada berapa? 5 surat. Yang pertama dicatat surat Al-Ahzab, surat At-Tahrim. Yang ketiga surat At-Tolaq. Yang keempat surat Al-Muzammil. Yang kelima surat Al-Muddasir. Kemudian an-nida ilal mukminin, panggilan kepada orang mukmin. Ada 2 surat. Ada berapa? 2 surat. Dicatat, yang pertama surat Al-Maidah, yang kedua surat Al-Hujurat. Yang ketiga adalah panggilan ditujukan kepada ilan nas, kepada manusia. Kepada siapa? Manusia. Ada 2 surat. Ada berapa? 2 surat. Yang pertama surat An-Nisa, yang kedua surat Al-Hajj. Sudah? Bentuk yang keempat adalah bil jumalil khobariyah, yaitu dengan jumlah khobariyah. Jumlahnya ada 23 surat. Ada berapa? 23 surat. Al-ismiyah, bentuk jumlah ismiyah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ada 11 surat. Ada berapa? 11 surat. Dicatat, pertama surat At-Taubah, surat An-Nur, surat Az-Zumar, surat Muhammad, surat Al-Fatah, surat Ar-Rahman, surat Al-Haqqah, surat Nuh,
surat Al-Qadar, surat Al-Qari'ah, surat Al-Kautsar. Jumlahnya ada 11. Kemudian ada yang diawali dengan jumlah fi'liyah. Diawali dengan apa? Jumlah fi'liyah. Jumlahnya ada 12 surat. Ada berapa? 12 surat. Dicatat. Pertama surat Al-Anfal, surat An-Nahl, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Al-Qamar, surat Al-Mujadalah, surat Al-Ma'arij, surat Al-Qiyamah, surat Al-Balad, terus Abasa, terus surat Al-Bayyinah, kemudian surat At-Takasur. Jumlahnya ada 12. Bentuk yang kelima adalah bentuk Al-Qasam. Bentuk apa? Al-Qasam. Al-Qasam artinya sumpah. Bentuk yang qasam ini ada 12 surat. Ada berapa? 12 surat. 12 surat ini dibagi dua. Ada yang qasamun bil uluwiyat, yaitu sumpahnya Allah dengan benda-benda yang di atas. Jumlahnya ada 8 surat. Ada berapa? 8. Ada berapa? 8. Dicatat. Pertama surat Shaffat, yang kedua An-Najm, Al-Mursalat, An-Nazi'at, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Fajr, surat Asy-Syamsi. Yang kedua qasamun bis-sufliyat, yaitu sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada benda yang di bawah. Jumlahnya ada 4 surat. Ada berapa? 4 surat. Dicatat. Pertama Az-Zariyat, At-Tur, surat At-Tin, surat Al-Adiyat. Sudah? Kemudian ada Al-Qasam bil waqti, yaitu sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu. Ada 3 surat. Ada berapa? Ada berapa? 3 surat. Yang pertama surat Al-Lail, yang kedua surat Ad-Duha, yang ketiga surat Al-Asr. Sudah? Bentuk yang ke-6. Yang keberapa? Yang ke-6 adalah bisyarti, yaitu dengan syarat, isim syarat. Ada 7 surat, yaitu pertama ilal jumalil ismiyati, yaitu jumlah ismiyah, berupa jumlah ismiyah. Ada 3 surat. Dicatat. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Ilal jumalil fi'liyati, yaitu syarat dengan jumlah fi'liyah, ada 4 surat. Ada berapa? 4 surat. Dicatat. Surat Al-Waqi'ah, surat Al-Munafiqun, surat Al-Zalzalah, surat An-Nasr. Ini bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-7 adalah bil amri, dengan bentuk perintah. Bentuk apa? Bentuk perintah. Bentuk perintah ini ada 6 surat. Ada berapa? 6 surat. Pertama adalah bifi'lil amri iqra,
ada satu surat, yaitu surat Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua dengan bifi'lil amri, dengan fi'il amar, yaitu diawali dengan ul. Diawali dengan apa? Ul. Ada berapa surat? Ada 5 surat. Dicatat, pertama surat Al-Jin, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Menurut para ulama, hikmah di antara diawali dengan perintah itu adalah yaitu untuk memberi perhatian dan peringatan sebagai petunjuk pedoman hidup agar manusia ini di dalam menghadapi problem hidup ini tetap selamat dunia akhirat, atau bahasa kitabnya yaitu manhajul hayah bis-sa'adah fid dharain. Bentuk yang kedelapan adalah bil istifham, diawali dengan istifham. Apa? Istifham. Istifham bentuk pertanyaan. Ada 6 surat. Ada berapa? 6 surat. Pertama istifhamul mujib, yaitu bentuk pertanyaan yang positif. Ada 4 surat. Pertama surat Ad-Dahr, yang kedua surat An-Naba, yang ketiga surat Al-Ghasyiyah, yang keempat surat Al-Ma'un. Yang kedua istifham as-salbi, yaitu pertanyaan, bentuk pertanyaan negatif. Ada 2 surat. Ada berapa? 2 surat. Pertama surat Al-Insyirah, yang kedua surat Al-Fil. Hikmahnya apa? At-tambih, at-targhib wa tahdhib li sa'adatin nasi dunya wa ukhra, yaitu untuk memberi peringatan, memotivasi manusia agar manusia ini di dalam mengarungi kehidupan ini bisa selalu selamat dunia akhirat. Yang kesembilan, bentuk yang kesembilan tadi kan dijelaskan dari 114 surat dibagi menjadi 10 bentuk. Sekarang bentuk yang ke-9 bid doa, yaitu dengan harapan atau dengan doa. Yang dengan doa ada 3 surat. Ada berapa? 3 surat. Yaitu pertama adalah yaitu bid du'ail ismi. Ada 2 surat, yaitu surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Ada yang bid du'ail fi'li, yaitu harapan, doa dengan kata kerja. Jadi bid du'ail ismi, yaitu doa dalam kata benda. Bid du'ail fi'li ada 1 surat, yaitu surat Al-Lahab. Surat apa? Al-Lahab. Yang terakhir adalah bentuk yaitu bid ta'lil, yaitu dengan memberi alasan. Apa? Memberi alasan. Ada 1 surat, yaitu surat Quraisy. Surat Quraisy. Ini sekilas cuplikan dari Fawatihus Suwar. Maka di sini alif lam mim. Itu ada kitabnya yang namanya yaitu Al-Kawaitibus Syawabih fi Asraril Fawatih li Syekh Abdul Azim, atau yang terkenal dengan Ibnu Subah.
juga disebut di dalam kitab Ajaibu Tafsiril Quran. Ada lagi ulama yang menjelaskan tentang ilmu fawatil suwar itu disingkat dengan nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Apa? Nassun, dicatat, nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Apa? Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun, nunnya, nun nassun satu kali. Sod dipakai 3 kali. Hakimun, ha dipakai 7 kali. Berapa? 7 kali. Kaf dipakai yaitu 2 kali. Kaf dipakai 1 kali. Kaf dipakai 1 kali, ya. Kemudian mim dipakai 17 kali. Maka di sini di dalam kitab Ajaibu Tafsiril Quran dinazamkan kun wahidun hay hapusnani salah satu sadutta arba'atun wassinu fi khamsin ala warra'u sittun wa sab'ul ha wa al-wadaj wa mimuha sab'ata asyara tamma waqtamala. Kun wahidun, kun wahidun, kun wahidun itu artinya huruf kaf dan nun dibuat atau disebutkan 1 kali. Aihaku, aihaku artinya ain, ya, ha, qaf, isnani disebutkan 2 kali. Salah satu sod to, salah satu sod disebutkan 3 kali. At-ta'u arba'atun, to disebutkan 4 kali. Wasinu, sin fi khamsin ala disebutkan 5 kali. Warra'u sittun, ra disebutkan 6 kali. Wasabul ha disebutkan 7 kali, sabun 7 kali. Wa al-wadaj, wa al-wadaj artinya alif lam disebutkan 13 kali, wadajun 13 kali. Wa mimuha sab'ata asyara, mim sab'ata asyara disebutkan 17 kali. Tamma waqtamala, selesai dan sempurna. Ini tentang sekilas tentang ilmu fawaidus suwar. Maka itu ulama-ulama di tafsir itu sepakat sirrun min asrarillahi ta'ala. Maka di sini Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain disebutkan Allah ta'ikusi Allah iku a'lamu. A'lam kudat kang ngudaneni bimuradihi kelawan kang dikersakake Allah bidzalika kelan mengkono alif lam mim. Dzalika ai hadzal kitabu utawi kilah kitab alladzi yaqra'uhu kang maca hu ing alladzi hu ing kitab sapa Muhammadun sapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba iku ora ana mamang iku maujud aila syakka tegese ora ana mamang iku maujud fihi ing dalem alkitab. Artinya annahu setuhune alkitab
iku min indillahi ta'ala iku saing ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatun nafyu ta jumlahe nafi khobarun iku dadi khobar mubtada'uhu kang utawi mubtadae khobar dzalika iku lafal dzalika. Wa isyaratu ta isim isyarah bihi kelawan dzalika. Kenapa kok memakai isim isyarah dzalika? Iku li ta'zimi krana faedah mulyaake utawa ngagungake li ta'zim. Hudan tur iku dadi pituduh. Khobaru sanin ku dadi khobar kang kaping pindho aihadin tegese kang nuduhake lil muttaqina marang pira-pira kang padha takwa. As-shairina kang padha dadi ilat takwa marang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bimtisalil awamiri kelawan manut utawa mengerjakan manut pira-pira perintah Allah, wajtina bin nawahi lan ngedoi pira-pira larangane Allah, littiqaihim krana uliye ngedoine al-muttaqin bidzalika kelan mengkono-mengkono imtisalul awamir wajtinabul nawahi wedi ngedoi utawa wedi annaro ing neraka. Sifate al-muttaqin alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina artine iman yusaddiquna padha benerake sapa al-muttaqin utawa alladzina bil ghaibi kelawan perkara kang samar. Artine bima kelawan barang woga kang samar apa ma anhum saking alladzina. Di antara yu'minuna bil ghaibi iman minal baksi saking dina ba'as, wal jannati lan surga, wan nari lan neraka. Wa yuqimuna lan padha jenengake sapa alladzina as-sholata ing salat ayatuna tegese padha nekani sapa alladzina biha kelawan salat bihuquqiha kelawan hak-haknya salat, bihuquqiha kelawan hak-haknya salat ay bi arkaniha kelawan rukun-rukune salat. Wa mimma lan sing perkara razaqnahum kang paring rezeki sapa ingsun Allahum ing alladzina ay a'tainahum tegese paring sapa ingsun Allahum ing alladzina yunfiquna padha nginfakake sapa alladzina fi taatillahi ing dalem taat marang Allah Subhanahu wa taala. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan barang unzila utawa bima kelawan kitab unzila kang den turunake apa ma ilaika marang sira. Artine ma unzila ayal qur'ani tegese al-Qur'an. Wa malan kitab unzila kang den turunake apa ma min qablika sing sedurunge sira Muhammad. Artine ma unzila min qablika ayat Taurat tegese kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wa ghairihima lan liyane kitab Taurat lan Injil. Wabil akhirati lan kelawan akhirat hum yasi alladzina yuqinuna iku padha ngiyakinake kabeh sapa alladzina ayaklamuna tegese padha weruh sapa alladzina ulaika ta mengkono-mengkono alladzina utawa al-mausufuna iki wis ana tafsirane ayil mausufuna tegese wong kang den sifati bima kelawan perkara dzikra kang wis den tutur apa ema iku ala hudan iku tetep ing atase pituduh mirrabbihim saking pangerane alladzina wa ulaika temkono al mausufuna hum yasi ulaik al muflihuna iku wong kang padha bejo orang yang beruntung bil jannati kelawan swarga mlebu swarga annajuna kang padha selamat kabeh minan nari
saking neraka. 5 ayat dari surat Al-Baqarah itu mulai 5 ayat dari surat Al-Baqarah ini menurut tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, juga tafsir Al-Wasit, juga Al-Marawi, Aisar Tafasir, dan tafsir Al-Wasit. Ini menjadi dasarnya adalah yang pertama adalah yaitu taqwiyatul iman billahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi al-hassu ala talabil hidayah minal kitabil karim. Yaitu ayat ini menjadi dasarnya bahwa cara menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah dengan cara kita mencari petunjuk dari Al-Quran Al-Karim. Dari apa? Al-Quranul Karim. Jadi agar iman kita kuat, baik iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, Rasul Allah kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, ayat ini menjadi dasarnya bayanu fadilatit taqwa wa ahliha, yaitu keutamaannya orang-orang yang bertakwa. Apa ciri khas orang-orang yang bertakwa? Dalam ayat tersebut dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman terhadap yang gaib, seperti adanya malaikat, hari ba'ats, surga, neraka, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu berinfak. Dalam ayat wa mimma razaqnahum yunfikun ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sedekah sunnah, ada yang berpendapat sedekah wajib, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun ini adalah yaitu zakat. Apa? Zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang terakhir, ayat ini juga menjadi dasarnya bahwa dakwatul mu'minina wa tarwibihim fil bil ittisafi bi sifati ahlil hidayati wal falah liyasluku sulukahum fayahtadu wa yuflihu fi dunya wa ukhrahum. Ayat ini juga menjadi dasarnya bekal dakwah kita kepada sesama orang mukmin, memberi motivasi agar kita ini mempunyai sifat sebagaimana sifat-sifatnya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane tadi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, itu. Kemudian di dalam
tafsir, yaitu di dalam tafsir Ar-Razi ada sedikit tambahan, faedah tambahan, yaitu la yantafi'u bima fil Qur'anil karimi minal hidayati al-azimati illal muttaquna lillahi ta'ala al-mu'azzamuna lahu. Bahwa tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, mengambil hidayah dari Al-Quran, kecuali orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah, yang mengagungkan Allah. Ini kalau kita kaji, kita kupas, sangat luas, karena banyak orang-orang yang mendalami Al-Quran tapi justru tambah sikapnya bertentangan dengan Al-Quran. Banyak orang-orang yang kafir tapi dia menekuni Al-Quran, tapi tujuannya bukan mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam. Tambahan lagi di dalam tafsir Ar-Razi, al-imanu billahi wa amil billahi wa amal sholihat yurisanil hidayah wa taufiq fid dunya wal akhirah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau apa itu amal soleh, ini bisa mengantarkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah tambahan dari tafsir, yaitu Zadul Masir fi ilmi tafsir, yang dikarang oleh apa itu Zadul Masir fi ilmi tafsir, yaitu Ibnul Qayyim al-Jauzi. Juga tak ambil dari kitab Asasut Tafsir. Di sini ada sedikit tambahan bahwa wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini ada 4 pendapat. Ada ulama yang berpendapat innaha an-nafaqah 'alal ahli wal iyal. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan apa itu Hudzaifah. Ada yang berpendapat yang dimaksud adalah yaitu kita menafkahi keluarga. Ada ulama yang berpendapat az-zakatul mafruḍah, yaitu zakat wajib. Ini pendapatnya Allahu Ibnu Abbas wa Qatadah. Pendapatnya Imam Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas dan Qatadah. Yang ketiga adalah as-shadaqatu nawafil, yang dimaksud adalah sedekah sunnah, sedekah sunnah. Ini Allahu Mujahid wa Dhuhaq. Pendapatnya Imam Mujahid dan Al-Dhuhaq. Ada yang pendapat yang keempat, innaha as-shadaqah allati kanat wajibah qabla wujubi zakah, yaitu nafkah yang yang wajib sebelum kewajiban zakat, yaitu 10% dari hasil kerja. 10% dari hasil kerja sebelum ada kewajiban zakat. Terus sekarang apa itu 2,5%. Masih di dalam Asasut Tafsir dan apa itu Zadul Masir fi ilmi tafsir, yu'minuna bil ghaibi, itu ada 6 pendapat. Ini saya meringkas dari beberapa tafsir agar kita sedikit-sedikit ada tambahan. Yu'minuna bil ghaibi ada 6 pendapat. Yang pertama, annahu al-wahyu. Yang dimaksud ghaib itu apa? Ada ulama yang berpendapat yaitu wahyu. Pendapatnya Ibnu Abbas, qalahu Ibnu Abbas.
Ada yang berpendapat Al-Quran Allahu Abu Razin. Yang ketiga yaitu Allah Ta'ala Allahu Ibnu Atta wa Sa'id wa Ibnu Jubair. Yang keempat ma ghaba 'anil ibadi, yaitu segala sesuatu yang tidak terlihat dari semua hamba, yaitu tentang masalah kita ini termasuk kategori ahli surgakah atau ahli neraka. Nah, itu pendapatnya Allahu Qatadah, pendapatnya Imam Qatadah. Ada yang berpendapat annahu qadarullah, yaitu tentang qadarnya Allah Subhanahu wa taala, pendapatnya Imam Az-Zuhri, yaitu tentang apa itu takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang gaib, takdir. Ya. Yang keenam adalah al-imanu bin nabiyyi fi haqqi man lam yarahu, yaitu iman kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak yang tidak pernah ketemu dengan Nabi. Kita kan generasi ya, kita lahir kanjeng Nabi sudah wafat. Bagi orang yang tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pendapatnya qalahu Ibnu Murrah. Orang satu lagi tentang masalah tafsiran as-shalah, itu menurut tafsir At-Tabari yang namanya tafsir Sayyidut Tafasir, sumiyas sholatu salasata aqwal. Sholat dikatakan sholat ada 3 pendapat. Yang pertama adalah karena liraf'is sholah, karena tingginya derajat sholat. Karena apa? Sholat adalah mi'rajul abdi, yaitu mi'rajnya, naiknya, ya, mi'rajnya seorang hamba, munajatnya seorang hamba. Pendapat yang kedua diarani sholat itu karena yalinu wa yakhsha, karena orang yang ahli sholat ini yalinu wa yakhsha, pasti dia ini adalah yalinu, artinya hatinya ini lemah lembut, wa yakhsha, dan hatinya khusyuk. Orang yang sholatnya baik itu pasti tidak petingkah, pasti akhlaknya baik, tingkah lakunya baik. Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah mabniyatun 'alas su'ali wa du'a, karena sholat itu adalah yaitu berdoa atau munajat, meminta doa atau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, jamnya sudah habis, pas jam 11, jam 9 sudah selesai. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Besok yaitu tentang sifatul kafirin, sifat-sifatnya orang kafir. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hamin minal ahwali muqtahani ya rabbi bil mustafa kalli maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأبسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.